Bayangan di balik kaf. Malam di kota tua Surakarta itu lebih sunyi dari biasanya. Di gang sempit yang hanya diterangi lampu minyak, seorang lelaki parubaya bernama Raffi Syaiban berjalan tergesa sambil membawa peti kayu kecil berukir kaligrafi tua. Di dalamnya, tersimpan manuskrip kuno yang baru saja ia temukan dari reruntuhan perpustakaan pesantren peninggalan abad ke-18. Raffi bukan ulama. Ia seorang peneliti manuskrip Islam kuno, bekerja untuk lembaga arsip di Yogyakarta. Namun pencariannya kali ini berbeda. Sejak berminggu-minggu, ia mendapat mimpi berulang. Langit berwarna merah tua, bumi bergetar, dan suara tanpa wujud berkata, "Buka yang terkunci di balik kaf." Gunung Kaf, dalam literatur sufistik, sering digambarkan sebagai batas dunia manusia dan alam gaib. Raffi menganggapnya simbolik, sampai ia menemukan catatan tua yang menyebut tentang dua kitab yang berada di antara Kaf dan Arsi, Sijin dan Ilin. Ketika peti itu dibuka di ruang kerjanya, aroma tanah lembab bercampur wangi gaharu memenuhi udara. Kertas-kertasnya rapuh, tapi tulisan Arab kunonya masih terbaca. Inilah serpihan dari catatan Sijin, tempat tertulis segala amal yang membawa manusia pada kehinaan. Tangan Raffi bergetar. Ia menelusuri tiap baris, menemukan nama-nama manusia yang seolah hidup berabad-abad silam, tapi beberapa di antaranya, anehnya, memiliki kesamaan dengan orang yang masih hidup di kota itu sekarang. Salah satunya, Raffi bin Syaiban, penulis yang menolak perintah cahaya. Tubuhnya kaku. Ia belum lahir saat naskah itu ditulis. Tapi bagaimana mungkin namanya ada di sana? Malam itu juga, suara adzan Isya dari masjid kecil di ujung gang terdengar sayup. Tapi anehnya, suara muadzinnya seperti bergema dari kejauhan yang tak wajar. Seperti dipantulkan dari lembah yang tak ada di peta. Ketika Raffi menatap jendela, ia melihat bayangan tinggi berdiri di belakang kaca. Sosok berjubah hitam dengan wajah yang tak terlihat, hanya mata menyala merah samar. Raffi terhuyung, namun bayangan itu tak menyerang. Ia hanya menunjuk ke arah meja, ke naskah terbuka, lalu berbisik. Yang tercatat tak akan terhapus, kecuali dengan darah dan kesadaran. Raffi pingsan. Keesokan paginya, ia terbangun di lantai dengan kertas berserakan. Tapi satu lembar naskah menghilang, halaman yang memuat namanya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi tak lama kemudian, temannya, Faiz, seorang penjaga masjid tua di Kauman, datang tergopoh membawa berita. "Raffi, semalam, ada lelaki asing berdoa di masjid. Ia tinggalkan sesuatu di sajadah, selembar kertas dengan tulisan nama kamu di atasnya." Raffi menatapnya. Wajahnya pucat. Ia tahu, dunia sedang berubah di sekelilingnya. Sore itu, ia pergi ke masjid tua itu. Kubahnya hijau pudar. Lantainya batu asli yang dingin. Saat ia sujud di sana, matanya melihat sesuatu di balik sajadah. Lembar naskah yang hilang. Tapi sekarang ada tambahan tulisan di bawah namanya. "Satu langkahmu lagi, maka si jin akan terbuka." Langit mendung menggulung cepat. Petir menyambar. Tapi tak ada hujan. Angin membawa desis suara yang terdengar jelas di telinganya. Suara yang sama dari mimpi-mimpinya. "Kau telah memanggil penjaga. Maka bersiaplah melihat apa yang di balik kaf." Malam berikutnya, Raffi bermimpi berdiri di tepi jurang besar yang terbuka di bawah Gunung Lawu. Dari dalam jurang itu, keluar cahaya kehijauan dan kabut tebal yang membawa aroma logam terbakar. Ia melihat kitab besar, terbuat dari batu hitam dan darah beku, mengapung di udara. Dari dalamnya, muncul tangan berwarna keunguan, seolah terbuat dari bayangan padat. Tangan itu membuka satu halaman, menulis sendiri dengan tinta yang menetes dari langit-langit gelap. Raffi bin Syaiban, hidupnya telah dipinjam untuk menulis ulang kisah yang ditinggalkan. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal. Namun di mejanya, kini ada noda tinta merah yang tidak ia buat. Dan di buku catatan pribadinya, muncul tulisan baru, huruf demi huruf, bergerak sendiri. "Bayangan di balik kaf telah melihatmu." Raffi tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Sesuatu telah menembus batas dunia.
Dan ia baru saja membuka kembali kitab si jin. Tinta yang menangis di dini hari. Angin dini hari menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan jelaga dupa dari rumah-rumah tua di Kauman. Di ruang kerjanya yang sempit, Raffi Syaiban menatap kosong lembaran naskah yang kini tergeletak di meja. Tinta merah itu belum mengering sejak malam sebelumnya, dan ketika ia menatapnya lama-lama, tinta itu seolah bergerak, menetes, menggumpal, lalu membentuk garis-garis baru. Ia menatap jam dinding. Pukul 2.37 pagi. Suara adzan subuh belum terdengar, tapi dari kejauhan, ada bunyi serupa langkah, perlahan, berat, menyapu lantai kayu rumahnya yang berderit. Faiz. Panggilnya ragu, tapi tak ada sahutan. Langkah itu berhenti tepat di balik pintu ruang kerja. Raffi menggenggam tasbih tua pemberian ayahnya, menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan aroma garam laut yang tak mungkin ada di tengah kota. Namun di ambang pintu, ia melihat bekas jejak tinta, merah tua, seperti darah yang mengering setengah. Jejak itu mengarah keluar rumahnya, menuju gang yang menuju ke Masjid Kauman. Raffi mengikuti perlahan, dengan hati yang berdegup tak karuan. Langit masih gelap pekat. Setiap langkahnya menimbulkan gema aneh, seperti berjalan di ruang tertutup. Ketika ia sampai di serambi masjid, lampu gantung tua di langit-langit berayun pelan tanpa angin. Di sana, duduk seseorang membelakanginya, Faiz. Tapi sesuatu terasa salah. Bahunya kaku, kepalanya sedikit menunduk, dan di depannya terbuka mushaf besar berwarna hitam pekat. Tinta dari mushaf itu menetes perlahan, mengalir ke lantai, membentuk genangan kecil yang memantulkan cahaya lampu remang. Faiz. Suara Raffi bergetar. "Kamu kenapa?" Lelaki itu menoleh perlahan. Matanya bukan lagi mata manusia. Seluruh bola matanya hitam, tapi di dalamnya ada cahaya samar seperti bara yang hampir padam. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar bukan dari mulutnya, melainkan dari udara sekitar mereka. Dia menulis lagi, "Di antara tidurmu dan bangunku." Raffi mundur setapak, tapi sesuatu menahannya. Di punggungnya terasa dingin tajam, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan. Dari balik mushaf hitam itu, muncul asap tipis berwarna ungu tua. Asap itu berputar, menembus udara, dan di dalamnya muncul bayangan samar berbentuk wajah manusia. Tapi wajah itu adalah wajah Raffi sendiri. Bayangan itu tersenyum. "Kau telah menandatangani namamu 2 kali. Sekali di dunia, dan sekali di si jin." Tubuh Raffi gemetar. Ia ingin berlari, tapi lututnya seolah menempel di lantai. Sementara itu, Faiz bangkit perlahan, lalu menunjuk ke arah mushaf itu. "Kitab ini menulis sendiri. Tinta yang kau lihat bukan tinta dunia." Mushaf itu terbuka, dan halaman-halamannya bergerak seolah tertiup angin dari bawah. Di setiap lembar, muncul tulisan Arab kuno, menyala seperti bara merah. Raffi hanya sempat membaca sepenggal. F. Kit bin Mark, tercatat dalam kitab yang termeterai. Suara petir mengguntur di luar, namun hujan tak turun. Lampu gantung bergoyang keras hingga jatuh, namun tak pecah, justru berhenti di udara, menggantung tanpa tali, berputar perlahan. Dari bayangan Faiz, muncul sosok lain, tinggi, berjubah gelap, membawa pena dari logam hitam berasap. Wajahnya diselimuti kain, tapi suaranya bergema dalam dada Raffi. "Raffi bin Syaiban, engkau telah membuka naskah yang dikunci malaikat penjaga barzah. Kini pena si jin menulis kembali, dan tinta itu adalah waktu hidupmu." Raffi terjatuh ke lantai. Pandangannya kabur. Tapi di tengah kabur itu, ia melihat Faiz berlutut, menangis tanpa suara. Dari matanya, keluar air mata berwarna hitam, menetes ke lantai dan membentuk kalimat aneh yang menyala merah. "Belum terlambat." Sebelum Ilin menutup catatan. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika ia sadar, fajar mulai menyingsing. Burung-burung berkicau seolah tak terjadi apa-apa. Tapi mushaf hitam itu sudah hilang. Hanya ada bekas noda tinta di lantai masjid. Faiz duduk di sudut. Wajahnya pucat. Matanya normal kembali.
Raffi, katanya dengan suara serak. Apapun yang kau temukan itu, jangan baca sendirian lagi. Raffi menatapnya lama. Aku tak bisa berhenti. Faiz. Naskah itu menulis namaku bahkan sebelum aku tahu ia ada. Kalau aku tak tahu alasannya, mungkin aku takkan pernah bisa berhenti bermimpi tentang Kaf. Faiz menghela napas panjang, menatap kubah masjid. Kalau begitu, kita harus mencari satu orang. Satu-satunya yang mungkin tahu tentang kitab itu, Syaikh Mahrus, penjaga makam di lereng Lawu. Raffi terdiam. Ia tahu nama itu. Dulu, ia pernah membaca arsip lama tentang Syaikh Mahrus, seorang ulama yang hilang misterius di tahun 1912 setelah menulis risalah berjudul Al-Kalam Wasijin, Pena dan Catatan Neraka. Langit pagi itu terasa ganjil. Matahari muncul, tapi cahayanya pucat seperti perak dingin. Di saku Raffi, tasbihnya terasa berat, dan ketika ia mengeluarkannya, butir terakhir tasbih itu pecah sendiri, meneteskan setitik tinta hitam. Faiz melihatnya. Wajahnya tegang. Itu tanda, Raffi. Si jin sedang menulis. Dan yang ditulis kali ini, bukan hanya tentangmu. Raffi memejamkan mata. Dalam benaknya, suara dari balik Kaf kembali bergema. Tinta menangis di dini hari, karena yang tertulis menyesali dirinya sendiri. Dan sejak hari itu, ia tahu, perjalanan menuju Gunung Lawu bukan sekadar pencarian sejarah. Itu adalah perjalanan menuju catatan nasib yang mungkin tak akan bisa dihapus, bahkan oleh kematian sekalipun. Malaikat yang tersesat di gang kota tua. Sore itu, langit Surakarta tampak seperti dilukis dengan bara api. Cahaya matahari menembus awan gelap, menciptakan semburat jingga keemasan yang ganjil, indah, tapi membawa rasa cemas yang tak terucapkan. Raffi Syaiban duduk di bangku bambu depan rumahnya, menatap jalan lengang di Kauman. Di tangannya, tasbih retak yang kini kehilangan satu butir. Di dalam hatinya, pertanyaan terus berulang. Mengapa namanya tercatat dalam si jin? Dari kejauhan, Faiz berjalan mendekat sambil membawa peta lusuh. Aku sudah menelusuri catatan lama pesantren Laweyan, katanya. Nama Syaikh Mahrus muncul di sana. Dia dipercaya menjaga makam para penulis wahyu yang tak sempat diselesaikan, yang katanya, tulisannya disimpan di antara dunia manusia dan malaikat. Raffi menatapnya. Antara dunia manusia dan malaikat? Kau percaya itu benar-benar ada? Faiz mengangkat bahu. Setelah apa yang terjadi semalam, aku tak berani lagi bilang tidak mungkin. Mereka memutuskan berangkat malam itu juga. Naik motor tua menuju arah timur, melewati kota hingga masuk jalanan menuju lereng Gunung Lawu. Angin gunung membawa aroma pinus dan abu, seolah dunia di atas sana sudah lama ditinggalkan cahaya. Ketika mereka tiba di desa Cemoro Kandang, jam menunjukkan pukul 10 malam. Kabut tebal turun cepat, menelan lampu motor dan suara jangkrik. Di ujung jalan batu, mereka melihat makam tua di bawah pohon beringin besar, dijaga seorang lelaki berjubah kelabu duduk bersila. Rambutnya panjang memutih. Wajahnya tirus tapi memancarkan wibawa aneh. Assalamualaikum. Sapa Raffi pelan. Lelaki itu membuka mata perlahan. Matanya seolah menyala dari dalam, tapi bukan cahaya api, lebih mirip cahaya bulan yang terpantul di air. Kalian datang membawa bau tinta, katanya tanpa menjawab salam. Dan tinta itu bukan dari dunia ini. Faiz menelan ludah. Kami mencari Syaikh Mahrus. Lelaki itu tersenyum samar. Mahrus sudah lama tiada. Tapi sebagian jiwanya masih menulis di antara dua dunia. Siapa kalian? Raffi menatapnya tegas. Aku Raffi Syaiban, peneliti naskah kuno. Aku menemukan manuskrip yang menyebut si jin, dan namaku tertulis di sana. Angin mendadak berhembus kencang. Daun-daun beringin jatuh berputar. Lelaki tua itu menatapnya tajam. Kalau begitu, sudah terlambat untuk mundur. Kau telah memegang pena takdir. Ia berdiri, lalu menunjuk ke arah timur. Ikuti jalan sempit di belakang makam ini. Di ujungnya, ada gang kota tua yang tak tercatat di peta. Di sanalah kau akan bertemu dengan penjaga antara dunia,
malaikat yang tersesat dari barisan Ilin. Mereka berdua menatap satu sama lain. Tapi sebelum sempat bertanya, lelaki itu lenyap dalam kabut, meninggalkan bau gaharu yang samar. Raffi dan Faiz berjalan menuruni jalan kecil berbatu, hingga tiba di gang sempit yang anehnya tidak mereka lihat saat datang tadi. Dinding-dindingnya dari bata hitam, lembab, dan di antara sela bata terlihat tulisan Arab kecil yang bergerak seperti cacing. Kulu nafsin bim kasabat rahnah. Setiap jiwa tergadai oleh apa yang telah diperbuatnya. Gang itu panjang sekali, seolah tak berujung. Dan di ujungnya, mereka melihat sebuah rumah besar bergaya kolonial. Catnya terkelupas, jendela tertutup rapat. Namun dari dalam rumah itu, keluar cahaya kebiruan yang berdenyut perlahan seperti napas makhluk hidup. Raffi menelan ludah, lalu mendorong pintu yang terbuka sendiri. Di dalamnya, udara lebih dingin dari luar. Dinding-dinding dipenuhi lembaran kertas melayang di udara, berputar mengelilingi ruangan seperti ribuan kupu-kupu kertas. Di tengah ruangan, berdiri sosok tinggi berjubah putih, punggungnya menghadap mereka. Bahunya lebar, dan di belakangnya, tampak sepasang sayap besar, tapi tidak utuh. Sayap itu seperti terbakar di ujungnya, menyisakan abu yang melayang di udara. Ketika sosok itu berbalik, wajahnya tak sepenuhnya manusia. Matanya terlalu terang, seperti dua permata bening yang memantulkan segala dosa di sekitarnya. Aku adalah Israfil yang tersesat dari barisan Ilin, katanya dengan suara lembut tapi bergema dalam hati. Aku turun untuk mengumpulkan huruf-huruf yang hilang dari kitab langit. Tapi dunia manusia membuatku lupa jalan pulang. Raffi bergetar. Kau, malaikat. Sosok itu menatapnya dalam. Aku malaikat yang kehilangan cahaya. Dan kini, tinta si jin mulai menulis kembali karena manusia menyentuh naskah yang tak seharusnya. Kau, Raffi, adalah pena yang dipilih untuk membuka dua catatan. Tapi jika kau terus menulis, dunia akan kehilangan keseimbangannya. Faiz maju satu langkah. Bagaimana menghentikannya? Israfil tersenyum getir. Tidak ada penghentian tanpa pengakuan. Tinta yang menulis dosa hanya berhenti ketika yang tertulis memohon di bawah cahaya Ilin. Tapi untuk sampai ke sana, kalian harus menuruni lembah yang bahkan malaikat pun tak berani menatapnya. Angin berputar di dalam rumah, membawa suara bisikan ratusan lidah. Lembaran-lembaran kertas melayang membentuk lingkaran di atas kepala Raffi, lalu menempel di kulitnya satu persatu. Tulisan-tulisan Arab itu berpijar merah di kulitnya, seperti cap neraka. Kau telah menjadi bagian dari catatan, kata Israfil lirih. Kini, setiap dosa yang dilakukan di bawah langit lawu akan terpantul padamu. Raffi menjerit kesakitan, lututnya jatuh ke lantai. Namun sekejap kemudian, suara azan Isya dari kejauhan menggema, lembut, tapi mengguncang udara di dalam rumah itu. Cahaya biru perlahan memudar. Sosok Israfil mundur. Sayapnya terbuka separuh, lalu ia berkata, "Jika kau ingin menebus, cari cahaya di balik kubah hijau. Di sana Ilin menulis, dan di sanalah timbangan masih bisa dibalik." Lalu tubuhnya hancur menjadi debu cahaya, meninggalkan bulir-bulir huruf yang jatuh ke lantai, membentuk kalimat terakhir. Manusia bisa lupa pada catatan, tapi catatan tak pernah lupa pada manusia. Faiz menolong Raffi berdiri. Tubuhnya lemah, tapi di bawah kulit lengannya kini tampak samar-samar garis hitam seperti naskah terbakar. Faiz menatapnya dengan ketakutan. "Raffi, tubuhmu menulis sendiri." Raffi menatap tangannya. Di sana muncul huruf-huruf Arab yang baru terbentuk, menyala pelan. Kalamun minar, pena dari api. Malam itu, ketika mereka keluar dari gang, kota Surakarta terasa sepi tak biasa. Lampu-lampu padam satu persatu, dan dari kejauhan, suara azan subuh yang belum waktunya bergema lirih. Raffi tahu, malaikat yang tersesat telah memberinya peringatan. Namun yang lebih menakutkan, ia merasa setiap langkahnya kini diikuti sesuatu yang menulis di belakangnya. Tanpa pena, tanpa kertas, hanya bayangan dan niat. Ketika langit menolak doa. Sudah 3 hari sejak Raffi dan Faiz meninggalkan gang kota tua tempat malaikat itu menampakkan diri.
Namun sejak malam itu, Raffi bukan lagi manusia yang sama. Setiap kali ia berwudhu, air yang menyentuh kulitnya berubah keruh, mengalir ke lantai seperti tinta yang luntur dari naskah lama. Setiap kali ia berdoa, udara di sekitarnya menjadi berat, seperti langit menolak kalimat yang ia ucapkan. Dan setiap kali ia menatap cermin, bayangannya tampak menulis sesuatu di balik kaca, kalimat yang belum sempat ia baca karena segera menghilang. Faiz, yang kini tak berani meninggalkannya sendirian, hanya bisa menatap dengan cemas. Mereka menginap di sebuah surau kecil di lereng bawah Gunung Lawu, di mana udara dingin menusuk hingga ke tulang dan kabut turun lebih cepat dari waktu senja. Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia duduk bersila di tengah surau, memandangi mushaf tua yang dibawanya dari Kauman. Di halaman pertama, tinta yang dulu kering kini seolah hidup, menetes pelan seperti darah segar. Ia memejamkan mata, membaca pelan ayat yang pernah ia hafal. Rabbana, la tuahidzna in nasina awe ahtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Namun begitu kalimat itu keluar dari bibirnya, lilin di dekatnya padam tiba-tiba, dan udara di surau menjadi beku. Dari kegelapan, suara berat berbisik. Langit tak lagi mendengar permohonanmu, penulis dosa. Raffi membuka mata. Di depan sajadahnya, berdiri sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tanpa bentuk, hanya bayangan bergetar, tapi dari tubuhnya menetes tinta gelap seperti air mata. Faiz yang tidur di sudut surau terbangun, menatap dengan ngeri. "Siapa kau?" seru Raffi. Sosok itu menjawab dengan suara yang seolah berasal dari ribuan tenggorokan. "Aku penjaga dari bawah arsi. Aku datang karena catatanmu mulai menembus langit." Ia mengangkat tangannya. Dari sela jari-jari yang seperti asap, keluar gulungan cahaya hitam, berisi tulisan Arab bercahaya merah. Nama-nama yang ditolak doanya. Dan di baris paling atas, Raffi melihat Raffi bin Syaiban. Tubuhnya seketika lemas. "Kenapa aku ditolak? Aku hanya ingin memahami kitab itu. Aku tak berniat menantang takdir." Sosok itu mendekat, dan setiap langkahnya membuat lantai surau bergetar. "Mengetahui tak sama dengan memahami. Kau membuka sesuatu yang seharusnya tertutup. Setiap huruf yang kau baca dari Sijin adalah satu doa yang terhapus dari namamu." Raffi terisak, menunduk. Tapi tiba-tiba, Faiz berdiri dan membaca ayat kursi dengan lantang. Suaranya menggema keras, menembus dinding surau. Sosok hitam itu bergetar, kemudian mundur perlahan, sebelum akhirnya lenyap seperti kabut tersapu angin. Setelahnya, keheningan menelan ruang itu. Tapi mereka tahu, keheningan itu bukan pertanda aman, hanya jeda sebelum sesuatu yang lebih besar datang. Faiz duduk di samping Raffi. "Kau harus menghentikan ini. Kau harus mencari cahaya yang dimaksud malaikat itu. Cahaya di balik kubah hijau." Raffi mengangguk lemah. "Aku tahu. Tapi kubah hijau yang mana? Di dunia ini ada ribuan." "Bukan kubah dunia," jawab Faiz lirih. "Aku rasa itu bukan tempat fisik, tapi keadaan. Kubah hijau adalah lambang ilin, catatan tinggi, tempat amal orang saleh tercatat. Kau harus menyeberang ke sana." Raffi terdiam. "Menyeberang? Bagaimana bisa manusia menyeberang ke kitab langit?" Faiz menatapnya. "Kau bukan manusia biasa lagi. Kau sudah setengah tertulis di Sijin." Malam makin pekat. Di luar surau, kabut bergulung turun, menelan pepohonan. Tapi dari kejauhan, di balik lembah, tampak sinar hijau redup yang berdenyut seperti detak jantung bumi. Raffi bangkit. Itu mungkin petunjuknya. Mereka berjalan keluar, menuruni jalan berbatu yang lembab, hingga sampai di jurang sempit dengan jembatan kayu lapuk di atasnya. Sinar hijau itu tampak jelas di seberang, tapi bukan dari lampu, melainkan dari kubah kecil di puncak bukit batu. Langit di atasnya hitam pekat tanpa bintang, tapi sesekali ada cahaya kilat yang tidak berasal dari petir, melainkan dari balik tanah, seolah bumi sendiri memantulkan cahaya neraka. Ketika mereka hendak melangkah di atas jembatan, suara seruan menggema dari balik kabut. "Berhenti!"
Jalan itu hanya untuk yang diizinkan. Dari kabut muncul 3 sosok berjubah putih. Wajah mereka tak terlihat, tapi di tangan masing-masing ada timbangan perak yang bergoyang sendiri. Raffi mematung, tubuhnya gemetar. Salah satu dari mereka berkata, "Kau, Raffi bin Syaiban, belum cukup ringan untuk melintasi jembatan Ilin. Setiap huruf yang kau tulis menambah beban di timbanganmu." Faiz melangkah maju. Apa yang harus dia lakukan? Malaikat itu mengangkat tangannya. Dia harus mengakui, bukan hanya dosa-dosa yang ia lakukan, tapi juga niat-niat yang tak sempat menjadi perbuatan. Raffi tertegun. Ia menatap tanah, lalu memejamkan mata. "Aku menulis tentang dosa bukan karena ingin tahu, tapi karena aku takut pada ketidaktahuan. Aku ingin membuktikan bahwa manusia masih bisa menebus dirinya lewat pengetahuan. Tapi sekarang aku sadar, pengetahuan yang tak disertai ketundukan hanya menjadi racun." Timbangan itu bergerak. Piringan kanan naik perlahan, tapi belum cukup untuk seimbang. Malaikat itu memandangnya dalam. "Masih ada yang tertinggal. Kau belum mengakui keangkuhanmu." Raffi menunduk. Air matanya menetes. "Aku merasa lebih suci dari orang yang tak tahu. Aku menganggap kitab itu hanya teks, bukan amanat. Aku mengira aku bisa membaca rahasia Tuhan tanpa izinnya." Begitu kalimat terakhir keluar, suara berat terdengar dari langit. Bukan guntur, bukan gemuruh bumi, melainkan seperti pintu besar terbuka di udara. Cahaya hijau dari kubah di seberang makin terang, menembus kabut, membentuk jalan cahaya di atas jembatan. Malaikat itu menunduk. "Kini kau boleh melangkah. Tapi ingat, yang menyeberang belum tentu kembali." Faiz memegang bahu Raffi. "Aku ikut." Raffi tersenyum lemah. "Kalau aku tak kembali, teruskan catatanku. Tapi jangan menulis dengan tinta hitam." Mereka berdua menapaki jembatan cahaya perlahan. Setiap langkah membuat udara di sekitarnya bergetar, dan di bawah mereka, tampak jurang tak berdasar yang memantulkan bayangan manusia beribu-ribu, wajah-wajah yang menatap dari bawah, dengan mata penuh penyesalan. Ketika mereka hampir sampai di ujung jembatan, langit tiba-tiba berubah merah. Cahaya hijau itu padam sesaat, dan dari balik kabut muncul bayangan hitam raksasa dengan sayap robek. Suara beratnya menggema. "Kau pikir langit menerima penyesalanmu, Raffi bin Syaiban? Doa yang keluar dari tinta tak akan sampai pada Arsy." Raffi memandang sosok itu, penjaga si jin, yang kini datang sendiri. Di wajahnya tak ada marah, hanya kepastian. Ia menggenggam tasbih pecahnya, menatap Faiz, dan berkata lirih, "Kalau langit menolak doaku, biarlah bumi menjadi saksi penyesalanku." Ia melangkah maju, menembus sosok hitam itu tanpa ragu. Dan seketika, seluruh lembah bergetar. Kabut terpecah. Kubah hijau bersinar kembali, memantulkan cahaya ke seluruh langit lau. Faiz berlutut, menutupi wajah dari cahaya itu. Ketika ia membuka mata, Raffi telah hilang. Hanya tersisa selembar kertas melayang perlahan ke tanah. Di atasnya tertulis, "Langit mungkin menolak doa, tapi Ilin tak pernah menolak penyesalan yang jujur." Faiz menggenggam kertas itu, menatap ke arah kubah yang kini perlahan memudar. Ia tahu, perjalanan Raffi belum selesai. Ia hanya berpindah tempat, dari dunia tinta, menuju dunia catatan yang hidup. Langit yang retak, tanah yang bersuara. Suara petir menggema di atas bukit Kasyaf. Awan hitam berkumpul di langit seperti luka yang terbuka. Angin menderu, mengaduk dedaunan dan debu, sementara para penjaga lembah berlari ke puncak untuk menyaksikan apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Langit yang retak, bukan seperti guratan kilat, tapi celah yang perlahan terbuka, memancarkan cahaya keperakan yang menembus bumi. Raffi berdiri di ujung tebing, kitab si jin di tangannya masih terasa berat. Meski ia sudah tak membacanya sejak malam penebusan di lembah Barzah. Namun kini, getaran dari kitab itu bangkit lagi. Ia bisa merasakannya, seperti sesuatu di dalamnya hidup, bernafas, menunggu untuk meledak. "Ini bukan badai biasa," bisik Fatir, sahabatnya yang berbalut jubah hijau pudar.
Langit menolak. Tanah menolak. Keduanya bereaksi terhadap sesuatu yang telah dibuka. Raffi menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur. Eileen, gumamnya lirih. Kitab kedua itu telah disentuh. Fatir terdiam. Ia tahu nama itu. Eileen, kitab cahaya, kebalikan dari si jin. Tempat tertulisnya amal mereka yang bersih, doa mereka yang suci. Tapi jika keduanya bersentuhan, dunia bisa terbelah antara terang dan gelap, karena keduanya tidak boleh bertemu. Mereka menuruni bukit menuju desa Al-Mukafa, desa tua di kaki Kasyaf yang kini tampak seperti sisa dunia. Rumah-rumah dari tanah liat terbelah. Sungai kecil di tengah desa berubah keruh seperti darah encer. Para penduduk berkumpul di masjid kecil, memanjatkan doa dengan wajah tegang. Seorang tua berdiri di depan mimbar, Ustaz Mardan, guru agama desa itu. Tubuhnya kurus tapi matanya tajam. Ketika melihat Raffi, ia segera menatap kitab di tangan pemuda itu. Kau masih membawanya, katanya dengan nada berat. Si jin seharusnya sudah terkubur bersama rahasianya. Aku tak bisa, Ustaz, jawab Raffi. Suaranya pecah. Kitab ini memanggilku. Dan kini langit retak, seolah meminta jawabannya. Ustaz Mardan menarik napas panjang. Ia berjalan keluar masjid, menatap langit yang kini memancarkan cahaya ganda. Satu putih lembut dari barat, satu merah menyala dari timur. Itu tanda, katanya. Eileen telah dibuka oleh yang tak berhak. Dan si jin merespons. Fatir memandang sekeliling. Siapa yang berani menyentuh kitab langit itu? Ustaz Mardan menunduk. Seorang ahli hikmah yang dulu menolak kegelapan, tapi kini kehilangan dirinya dalam cahaya. Raffi teringat sesuatu. Seorang perempuan yang ia temui dalam perjalanan spiritualnya. Safia, pelajar dari Madrasah Barzah yang dulu mencari cahaya ilahi melalui tafsir mimpi. Ia menghilang beberapa bulan lalu, membawa naskah kuno tentang cermin surga, teks yang diyakini sebagai jembatan menuju Eileen. Safia, gumam Raffi. Dia yang melakukannya. Langit menggelegar lagi, dan seketika bumi bergetar. Dari dalam tanah muncul retakan bercahaya, memancarkan suara seperti desah panjang manusia. Orang-orang menjerit, berlarian, tapi Mardan berdiri tegak, mengangkat tangannya. Tenanglah, ini belum akhir dunia. Ini awal dari perhitungan. Raffi membuka kitab si jin perlahan. Tulisan-tulisan di dalamnya berputar, seperti pasir di dalam pusaran. Ia melihat nama-nama yang pernah ia hapus, kini muncul kembali, tapi di bawahnya, tertulis tanda cermin, pantulan samar dari nama-nama yang terhapus. Itu, bayangan Eileen, kata Fatir. Kedua kitab mulai saling meniru. Raffi merasa darahnya dingin. Ia menatap langit yang kini sepenuhnya terbelah. Di satu sisi biru terang penuh malaikat, di sisi lain merah pekat penuh bayangan. Jika dua kitab ini saling terbuka, ujarnya, maka tak ada lagi pemisah antara surga dan neraka. Mardan menatapnya dengan dalam. Kau punya pilihan, Raffi. Tutup si jin, atau cari Safia dan hentikan cahaya itu. Bagaimana aku bisa menutupnya? Dengan membuka dirimu sendiri, jawab Mardan pelan. Sebab kitab itu mencatat bukan hanya amal dunia, tapi isi hati pemiliknya. Jika hatimu belum tertutup, maka pintu kitab masih bisa ditutup. Raffi menatap kitab itu dengan gemetar. Ia tahu yang dimaksud Mardan, penebusan bukan dengan kata, tapi dengan luka yang rela dibuka. Ia menatap Fatir, lalu langit. Kalau begitu, kita harus mencari Safia, sebelum cermin itu pecah. Langit mendengung seperti gong. Dari dalam celah, cahaya menetes seperti hujan, bukan air, melainkan serpihan kilau yang jika jatuh ke tanah langsung berubah menjadi batu kaca. Orang-orang berlari menghindar, tapi Raffi melangkah maju menembusnya. Setiap serpihan yang menyentuh kulitnya menimbulkan panas dan dingin sekaligus, seperti disentuh dua dunia. Fatir mengikutinya tanpa bicara. Di belakang mereka, Mardan bersujud, menggumamkan doa yang nyaris tak terdengar. Wahai yang menulis di langit dan bumi,
Lindungi kami dari pertemuan dua kitab yang tak seharusnya bersatu. Namun doa itu tenggelam dalam gemuruh bumi yang retak. Langit terbuka penuh, dan dari dalam celahnya, terdengar suara yang tidak seperti manusia, tapi juga bukan malaikat. Suara itu memanggil nama Raffi. Dan di saat itulah, Raffi tahu, perjalanan menuju Ilin telah dimulai, dan dunia fana hanya akan menjadi jembatan rapuh di antara dua kitab abadi. Perempuan di cermin cahaya. Hujan cahaya masih turun dari langit yang retak, seperti tumpahan kaca dari surga yang jatuh ke bumi. Setiap serpihan bercahaya yang menembus udara meninggalkan jejak dingin, tapi jika menyentuh kulit manusia, panasnya bisa membakar hingga tulang. Langit tampak seperti dua lapisan yang bertabrakan. Satu menyala putih lembut seperti embun pagi, satu lagi merah kelam seperti bara neraka. Dan di tengah keduanya, Raffi berjalan. Tubuhnya dibalut jubah yang sudah lusuh dan penuh bekas luka dari cahaya yang menetes. Fatir berjalan di sampingnya, menahan napas setiap kali mereka melewati tanah yang mengeluarkan bisikan. Ya, tanah itu kini berbicara, memanggil nama-nama yang pernah hilang, menjerit dengan suara para arwah yang tercatat di Sijin. Namun yang paling mengguncang, Raffi mendengar satu nama berulang-ulang dari bisikan itu. Safia. Dia di sini, gumam Raffi. Dia membuka cermin itu. Fatir menatap ke arah lembah di depan mereka. Di sanalah sebuah menara kristal menjulang dari tengah padang pasir yang dulu kosong. Bangunan itu tidak mungkin buatan manusia. Dindingnya seperti terbuat dari cahaya yang membeku, dan di puncaknya, ada sesuatu yang berputar. Cermin besar yang memantulkan dua langit sekaligus. Menara Ilin, ujar Fatir perlahan. Konon, hanya jiwa yang murni bisa memasukinya. Tapi kalau benar Safia ada di sana, berarti Ilin sudah menerima seseorang dari dunia fana. Mereka berjalan mendekat, dan udara di sekitar menara terasa berubah. Setiap langkah membuat suara seperti lonceng halus berdenting. Di sekeliling menara, bayangan-bayangan manusia berdiri membisu. Mereka tampak seperti patung kaca, tapi jika diperhatikan, wajah mereka menggigil, matanya terbuka lebar, jiwa-jiwa yang terjebak di antara dua kitab. Raffi menatap mereka satu persatu. Beberapa wajah dikenalnya, murid dari Madrasah Barzah, para penulis naskah, orang-orang yang dulu meneliti kitab langit. Semua membeku di sini, menjadi saksi bahwa cahaya bisa lebih kejam daripada kegelapan. Ketika mereka sampai di gerbang menara, sebuah sosok muncul. Ia berpakaian putih, wajahnya bercahaya samar, tapi tatapan matanya tajam seperti cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Raffi langsung mengenalinya. Safia. Perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya dingin, seolah tak lagi milik manusia. Raffi, katanya lembut. Kau datang terlambat. Raffi melangkah maju, menatap matanya yang berkilau aneh. Di dalam pupilnya, terlihat pantulan langit dan bumi sekaligus. Apa yang kau lakukan, Safia? Kau membuka Ilin tanpa izin. Kau tahu akibatnya. Safia menatap ke atas, ke arah celah langit. Aku tidak membuka Ilin, Raffi. Aku hanya memanggilnya agar melihat dunia ini yang penuh dosa. Si Jin menulis keburukan manusia. Tapi siapa yang menulis kebaikan mereka? Dunia ini timpang. Aku hanya ingin menyeimbangkannya. Fatir mencengkeram gagang pedangnya. Dengan membelah langit? Dengan menjerat jiwa orang-orang tak berdosa? Safia memandangnya dengan tenang. Mereka tidak tak berdosa. Mereka yang membeku di sini adalah mereka yang ingin memegang cahaya tanpa membersihkan hati. Cahaya membakar yang kotor. Fatir. Raffi mengangkat kitab Sijin, yang kini bergetar di tangannya. Lalu kenapa kitab ini bergejolak setiap kali namamu disebut? Safia menunduk, lalu mendekat. Ia menyentuh sampul kitab itu, dan seketika, halaman-halaman di dalamnya berputar dengan sendirinya, menampilkan tulisan yang menyala merah. Raffi menatapnya ngeri. Nama Safia binti Zahran tercatat di antara baris-baris hitam Sijin. Tapi bagaimana bisa? Raffi tergagap. Nama seseorang yang membuka Ilin justru tertulis di kitab para pendosa. Safia menatapnya dengan mata berkaca. Karena untuk menyentuh cahaya,
Aku harus jatuh dalam kegelapan. Aku menulis ulang nasibku sendiri. Raffi. Aku membiarkan si jin menulisku agar Ilin mau melihatku. Fatir mundur selangkah. Terkejut. Kau menjual jiwamu untuk membuka langit. Safia tersenyum pahit. Aku tidak menjualnya. Aku mengorbankannya. Raffi merasa dadanya sesak. Hujan cahaya semakin deras. Setiap tetes yang jatuh kini berubah menjadi bunga api kecil yang membakar tanah. Suara bumi semakin keras. Dan dari jauh, bayangan hitam menjalar seperti kabut. Safia, seru Raffi. Ini bukan keseimbangan. Ini kehancuran. Dua kitab tidak boleh bersatu. Perempuan itu memutar tubuhnya perlahan, menatap cermin besar di atas menara. Jika dua kitab tak boleh bersatu, mengapa langit menuliskan keduanya di tempat yang sama? Bukankah Tuhan juga menulis terang dan gelap di dalam setiap hati manusia? Karena itu untuk diuji, bukan untuk dicampur, teriak Raffi. Safia menatapnya lama. Ada air mata yang jatuh dari matanya. Tapi air mata itu berubah menjadi cahaya yang melayang di udara. Aku tahu, Raffi. Tapi ujianku terlalu berat. Aku tak sanggup hanya menunggu di bawah. Aku ingin melihat. Aku ingin tahu. Raffi melangkah maju, menahan bahunya. Kau tidak sendirian. Aku akan menutup si jin jika kau mau menutup Ilin. Dunia ini masih bisa diselamatkan. Namun sebelum ia sempat menarik Safia, cermin besar di atas menara bergetar hebat. Cahaya putih dan merah menyatu dalam satu pusaran raksasa. Dari dalamnya muncul dua sosok raksasa berbentuk cahaya dan bayangan, penjaga dari kedua kitab. Suara mereka mengguncang udara. Yang satu menulis keburukan, yang satu menulis kebaikan. Tapi keduanya kini ditulis oleh tangan manusia. Maka dunia harus memilih, terbakar oleh cahaya, atau tenggelam oleh bayangan. Raffi berteriak, "Tidak, dunia bukan untuk dihukum. Biarkan kami menebusnya." Tapi suara itu menjawab, penebusan telah berakhir ketika dua kitab dibuka bersamaan. Cermin pecah. Cahaya meledak ke segala arah. Fatir menubruk Raffi, menjatuhkannya ke tanah. Safia terlempar ke udara. Tubuhnya lenyap dalam kilatan putih yang menyilaukan. Ketika semua reda, hanya keheningan yang tersisa. Menara itu hancur menjadi debu cahaya, dan langit perlahan menutup kembali, menyisakan garis halus seperti luka yang dijahit kasar. Raffi bangkit perlahan, memandang sekeliling. Fatir masih hidup, tapi pingsan. Kitab si jin di tangannya kini terbuka pada satu halaman kosong. Di tengahnya, muncul tulisan baru, berwarna perak. Safia, penjaga Ilin. Air mata menetes dari mata Raffi. Ia menatap langit yang mulai kembali biru. Kalau begitu, bisiknya lirih, kau menebusnya dengan cara yang hanya kau pahami sendiri. Dari kejauhan, suara lembut terdengar, nyaris seperti angin. Raffi, teruslah menulis. Sebab dunia butuh saksi untuk kisah yang tak boleh terulang. Ia tahu, itu suara Safia. Dan sejak hari itu, Raffi bersumpah akan menjaga keseimbangan antara dua kitab itu. Meski ia sendiri kini berdiri di antara keduanya, menjadi manusia yang dicatat di dua sisi, saksi si jin dan pewaris Ilin. Tinta dari dua dunia. Malam turun di atas reruntuhan menara Ilin. Tapi langit masih belum kembali seperti semula. Di sana, di antara bintang-bintang yang tampak redup, ada guratan panjang seperti bekas luka yang memanjang dari timur ke barat. Setiap kali angin lewat, guratan itu bergetar, memancarkan sinar lembut seolah mengingatkan bahwa langit pernah pecah. Raffi duduk di tepi reruntuhan itu, tubuhnya lelah, matanya merah menatap kitab si jin yang kini tampak aneh. Halaman-halamannya tak lagi hitam legam, melainkan berwarna abu-abu, seperti dua tinta bercampur di atas satu kertas. Di tengahnya, nama Safia tetap terpahat dalam warna perak yang tak bisa dihapus. Fatir masih terbaring di dekatnya. Napasnya berat, tapi ia hidup. Raffi sudah menunggu berjam-jam hingga sahabatnya sadar. Ketika Fatir akhirnya membuka mata, ia menatap sekeliling dengan bingung. "Kita masih di sini?" tanyanya pelan. "Masih."
jawab Raffi tanpa menoleh. Menara sudah hilang. Tapi sesuatu tetap tertinggal. Fatir duduk dengan susah payah. Ia melihat ke arah langit, lalu ke arah kitab di tangan Raffi. Apa yang berubah? Raffi mengulurkan kitab itu. Segalanya. Fatir menyentuh halaman pertama, dan tiba-tiba jari-jarinya menghitam. Ia menarik tangannya cepat-cepat, tapi Raffi menahan pergelangannya. Tenang. Sekarang si jin tidak menolak manusia. Ia menulis mereka. Fatir menatapnya heran. Menulis mereka. Raffi mengangguk pelan. Sejak Ilin terbuka, kitab ini mulai merekam bukan hanya dosa, tapi juga niat. Ia mencatat segala hal yang belum dilakukan. Tinta keduanya telah menyatu. Mereka berdua terdiam lama. Di kejauhan, dari arah timur, suara lembut terdengar, seperti lantunan zikir dari ribuan mulut. Raffi berdiri. Matanya tajam menatap kabut yang perlahan mendekat. Dari balik kabut itu muncul rombongan manusia berpakaian putih keperakan. Wajah mereka tenang, tapi kosong seperti tidak berjiwa. Mereka bukan manusia, bisik Fatir. Raffi mengangguk. Mereka penjaga baru. Cahaya yang lahir dari Ilin, tapi tak lagi murni. Salah satu dari mereka berjalan ke depan. Suaranya lembut tapi bergema aneh, seperti keluar dari dalam cermin. Engkau, penjaga si jin. Cahaya dan gelap kini beradu di dalam dirimu. Engkau ditulis 2 kali, Raffi Ibn Tariq. Raffi menatap mereka dengan tenang. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kalian. Aku hanya ingin menutup luka ini. Luka tidak bisa ditutup dengan kata sosok itu. Ia hanya bisa disembuhkan dengan tinta. Tinta. Fatir mengulang dengan nada bingung. Sosok itu mengulurkan tangan, dan dari telapak tangannya keluar cairan bening berkilau. Ini tinta dari 2 dunia, berasal dari air mata Safia dan darah si jin. Dengan ini, engkau bisa menulis ulang takdir, tapi hanya sekali. Setelah itu, pena akan hancur, dan dunia memilih sendiri jalannya. Raffi menatap cairan itu lama. Dan jika aku menulis yang salah, segalanya akan berulang. Dari awal. Hening. Angin meniup debu cahaya dari reruntuhan menara. Fatir berdiri di sampingnya. Raffi, katanya dengan suara tegas tapi bergetar. Kau tahu kau tidak bisa mempermainkan takdir. Kau menulis 1 kalimat saja, dunia bisa pecah lagi. Raffi tersenyum samar. Tapi kalau aku tidak menulis apapun, dunia akan pecah juga. Ia mengambil wadah kecil itu. Cairan itu terasa dingin, tapi sekaligus berdenyut seperti nadi hidup. Sosok-sosok cahaya itu menunduk, lalu perlahan menghilang ke udara, meninggalkan mereka berdua dalam kesunyian yang aneh. Malam semakin pekat. Raffi membuka halaman kosong di tengah kitab si jin. Cahaya samar dari tinta itu menari-nari di ujung jarinya. Tapi setiap kali ia hendak menulis, suara Safia bergema di benaknya. Dunia butuh saksi, bukan penguasa. Tangannya gemetar. Ia menatap Fatir. Bagaimana kalau aku hanya menulis ulang 1 hal? Bukan dunia, tapi diriku. Fatir menatapnya dengan mata sayu. Kau ingin menghapus namamu dari 2 kitab itu. Raffi mengangguk. Jika aku tak tertulis di keduanya, keseimbangan akan kembali. Tak ada manusia yang menjadi jembatan antara terang dan gelap. Fatir mencoba menahan, tapi Raffi sudah mulai menulis. Setiap goresan pena menghasilkan getaran yang merambat ke tanah dan langit. Udara menjadi berat, seperti menahan napas. Cahaya dari tinta itu berubah menjadi pusaran, melingkari tubuh Raffi. Ia menulis hanya 1 kalimat. Biarlah si jin dan Ilin berdiri tanpa nama di antaranya. Begitu kalimat terakhir selesai, halaman kitab itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Fatir mundur, berteriak memanggil nama Raffi, tapi suara itu tenggelam dalam ledakan sunyi, bukan bunyi keras, tapi keheningan yang menusuk, seolah seluruh alam semesta berhenti sejenak. Ketika cahaya mereda, Raffi sudah tidak ada di sana. Hanya kitab si jin yang kini tertutup rapat, dan di sampulnya terukir 2 tanda kecil. 1 berupa lingkaran putih,
Satu titik hitam di tengahnya. Fatir berlutut, memegang kitab itu. Air matanya menetes di atas sampul, tapi kitab itu tak bereaksi. Ia menatap langit. Guratan panjang itu kini memudar, berganti warna keemasan seperti luka yang sembuh perlahan. Lalu dari angin malam, suara lembut terdengar, samar tapi jelas. Suara Raffi. Fatir, jika dunia ini lupa pada kita, biarlah ia tetap hidup. Sebab cahaya tak perlu nama, dan gelap tak perlu alasan untuk pergi. Fatir menunduk, menggenggam kitab itu erat. Ia tahu, sahabatnya telah menjadi bagian dari keseimbangan itu sendiri, bukan lagi ditulis, tapi menjadi tinta yang menulis dunia. Sejak malam itu, setiap kali langit senja memerah dan muncul kilau lembut di cakrawala, para pengelana yang lewat di bawah Bukit Kasyaf sering melihat kilasan bayangan dua sosok berjalan di atas pasir, satu membawa kitab, satu membawa pena. Tak pernah bersuara, tapi langkah mereka meninggalkan jejak bercahaya. Dan mereka percaya, selama tinta dari dua dunia masih ada, kisah antara si Jin dan Ilin belum berakhir. Ia hanya menunggu ditulis kembali oleh tangan yang berani menanggung cahaya dan kegelapan sekaligus. Suara dari tanah tersucikan. Fajar merayap di atas Bukit Kasyaf, membawa cahaya keemasan yang lembut namun dingin. Embun menempel di reruntuhan menara Ilin yang kini tak lebih dari batu-batu berpendar samar, seolah menyimpan kenangan tentang peristiwa yang mengguncang dua dunia. Fatir berdiri di sana, tubuhnya bersandar pada tongkat kayu hitam yang dulu milik Raffi. Wajahnya menua dalam semalam, rambutnya kini beruban di ujung, tapi matanya tetap tajam, menyimpan duka yang tak pernah padam. Di tangannya, kitab si Jin kini tampak tenang, tertutup rapat, tak lagi bergetar seperti dahulu. Tapi Fatir tahu, di dalamnya tinta masih mengalir, menulis tanpa pena, mencatat setiap bisikan hati manusia di dunia. Raffi telah menyatu dengan tinta itu, menjadi semacam kesadaran yang tak berwujud. Dan sejak hari ia menulis kalimat terakhirnya, bumi berubah perlahan. Desa Al-Mukafa kini kembali berdiri, tapi bukan seperti dulu. Sungai yang dulu keruh kini jernih, namun setiap malam airnya memantulkan cahaya aneh seperti bintang di bawah tanah. Penduduk hidup damai, tapi mereka semua mengaku bermimpi hal yang sama. Suara dari tanah yang berbicara di bawah kaki mereka. Fatir tahu suara itu. Ia mendengarnya juga. Suara Raffi. Fatir, tinta ini belum selesai. Ilin belum tertutup sepenuhnya. Ada yang menulis ulang dari dalam cahaya. Malam demi malam, suara itu semakin kuat. Kadang datang melalui gemericik air, kadang dari bisikan angin. Hingga suatu pagi, ketika Fatir sedang berwudu di tepi sungai, air di depannya tiba-tiba berubah warna menjadi perak. Dari dalam pantulan air itu muncul wajah seseorang, Safia. Wajahnya pucat, tapi matanya lembut seperti dulu. Fatir, katanya dengan suara yang datang dari dua arah sekaligus. Aku tak punya banyak waktu. Ilin kini menulis sendiri, dan dunia akan kehilangan keseimbangannya lagi. Fatir terpaku. Bagaimana bisa? Bukankah Raffi sudah menghapus namanya agar keduanya seimbang? Safia menatapnya sedih. Raffi memang menulis ulang keseimbangan, tapi aku, yang menjadi bagian dari Ilin, tak bisa menahan cahaya yang terus meluas. Cahaya tanpa bayangan akan menelan dunia seperti gelombang putih. Dunia butuh batas. Fatir, dunia butuh tinta hitam lagi. Dan kau ingin aku membuka si Jin kembali? Suara Fatir meninggi. Tidak, kau tahu akibatnya. Aku melihat sendiri dunia hampir hancur karenanya. Safia menunduk. Aku tidak memintamu membukanya. Aku memintamu menulis satu hal saja. Satu kalimat yang akan mengikat dua kitab tanpa menyalakan perang di antara mereka. Fatir menatapnya lama. Aku bukan penulis seperti Raffi. Aku tak bisa menyentuh tinta dari dua dunia. Safia tersenyum tipis. Tapi kau membawa darahnya. Kau adalah saksi terakhir yang disisakan oleh pena itu. Air di depan Fatir bergetar. Dari dalamnya, muncul sehelai pena tua. Tubuhnya terbuat dari logam hitam berkilau. Ujungnya basah oleh tinta yang berpendar biru. Fatir menggapainya dengan ragu,
dan begitu menyentuhnya, angin di sekitar berputar. Bayangan dan cahaya menari di atas permukaan sungai. Safia menatapnya dalam. Tulislah di tanah tersucikan. Di sana langit dan bumi pernah bersujud bersamaan. Di sanalah keseimbangan baru harus dimulai. Sebelum Fatir sempat bertanya, air itu kembali tenang. Wajah Safia lenyap, menyisakan dirinya seorang diri dengan pena yang berdenyut di tangan. Ia tahu tempat yang dimaksud, tanah tersucikan, lembah tua di selatan gurun Al-Mahrim, tempat di mana para nabi dahulu berdiam untuk menerima wahyu. Perjalanan ke sana panjang dan sunyi. Fatir melewati desa-desa yang sepi, gurun yang dingin, dan padang batu yang memantulkan suara langkahnya sendiri. Malam ketiga, ia mendengar bisikan lagi dari udara. Suara Raffi, kau mendekat, Fatir. Tapi berhati-hatilah. Di tanah tersucikan, kebenaran tidak tampak seperti cahaya. Ia datang dalam bentuk bayangan yang berdoa. Ketika akhirnya sampai di lembah itu, Fatir melihat tanahnya bersinar lembut di bawah sinar bulan. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air, hanya hamparan batu putih mengilap, dan di tengahnya berdiri pilar batu berukir ayat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sekelilingnya, ribuan burung hitam melingkar diam, seolah menunggu sesuatu. Fatir mendekat, menatap pilar itu. Ukirannya bergetar seperti makhluk hidup. Dari celah batu keluar angin yang membawa aroma seperti tinta dan kemenyan. Ia tahu, inilah tempatnya. Tempat di mana dunia ditulis ulang. Ia mencabut pena dari balik jubah, lalu berlutut. Angin berhenti. Burung-burung terbang serempak, membentuk pusaran di langit. Fatir menunduk, menempelkan ujung pena ke tanah. Seketika bumi bergetar pelan. Suara dari dalam bumi muncul lagi. Suara Raffi dan Safia bersamaan. Tulislah, Fatir. Tapi ingat, satu kalimat bisa menjadi permulaan dunia baru, atau penghapus yang terakhir. Tangannya gemetar. Ia menutup matanya dan menulis perlahan di atas batu putih itu. Huruf-huruf bercahaya muncul, bukan dalam bahasa manusia, tapi dalam bentuk cahaya dan bayangan yang saling menindih. Ia menulis dengan hati, bukan pikiran. Jika cahaya melupakan gelap, biarlah gelap menjadi bayangannya agar keduanya tetap melihat. Begitu kalimat terakhir selesai, langit terbelah. Tapi kali ini bukan dalam kehancuran, melainkan seperti tirai yang disibak perlahan. Dari celahnya keluar cahaya lembut yang tidak menyilaukan, dan dari bawah tanah, kabut hitam muncul bukan untuk menelan, tapi untuk menari di sekitar cahaya itu. Fatir tersungkur, napasnya berat. Cahaya dan gelap kini berputar mengelilingi pilar batu, membentuk lingkaran sempurna. Suara Raffi bergema pelan di telinganya. Kau berhasil, saudaraku. Dunia kini mengenal batasnya lagi. Cahaya punya bayangan, dan bayangan punya makna. Fatir meneteskan air mata. Di langit, luka lama benar-benar menutup. Burung-burung hitam yang tadi berputar kini berubah menjadi cahaya, terbang ke arah matahari terbit. Ia bangkit perlahan, meletakkan pena di atas tanah. Pena itu berubah menjadi debu perak yang terbang bersama angin. Ia menatap ke cakrawala, berbisik lirih. Raffi, Safia, semoga kalian damai di kitab kalian masing-masing. Aku hanya penjaga yang tersisa, tapi dunia kini tahu, tak ada cahaya tanpa bayangan, tak ada surga tanpa tanah. Dan sejak hari itu, di tanah tersucikan, siapapun yang datang untuk berdoa akan mendengar gema lembut di bawah tanah. Dua suara yang bersahutan, satu terang seperti doa, satu dalam seperti penyesalan. Keduanya menyatu dalam keheningan yang tak pernah mati. Mereka menyebut tempat itu lembah dua pena, tempat di mana tinta dari dua dunia pernah bertemu tanpa menimbulkan perang, tempat di mana seorang manusia menulis kalimat terakhir untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Namun, dari jauh di barzakh, tinta masih menetes perlahan. Sebab setiap doa manusia, entah dari cahaya atau dari bayangan, kini tertulis di kitab yang sama, kitab yang lahir dari tangan Raffi, suara Safia, dan pena Fatir. Kitab yang terbangun. Langit sore di atas lembah dua pena tampak seolah sedang menunggu sesuatu.
Warna merah dan emas berbaur seperti tinta yang tumpah ke cakrawala. Fatir berdiri di tengah lembah itu. Tubuhnya mulai renta, tapi matanya tetap menyala. Ia telah tinggal di sana bertahun-tahun, menuliskan ulang hikmah dunia di atas lembar-lembar tanah suci. Namun sejak beberapa pekan terakhir, ia mulai merasakan sesuatu yang tak lazim, getaran lembut di bawah tanah, seolah lembah itu mulai bernafas lagi. Malam itu, ketika bulan mencapai puncaknya, Fatir terbangun karena suara yang sama, desir tinta. Ia tahu suara itu. Dulu, hanya terdengar ketika si Jin dan Ilin berinteraksi dari kejauhan. Tapi kini, suara itu datang dari bawah tanah tempat ia berdiri. Ia berjalan perlahan, membawa lentera kecil dari kaca batu, menuruni lembah yang kini dipenuhi kabut lembut berwarna perak. Di tengah-tengah, tempat ia dulu menulis kalimat penyeimbang, tanah bergetar pelan. Dari celah-celah batu keluar cahaya putih lembut, dan bersamanya, tinta hitam yang mengalir seperti sungai kecil. Kedua warna itu bertemu, berputar membentuk lingkaran. Fatir mendekat. Lututnya lemah tapi langkahnya mantap. Ia melihat bagaimana cahaya dan gelap saling berbaur tanpa menelan satu sama lain. Dan di tengah pusaran itu muncul sesuatu, sebuah kitab. Kitab itu terbuat dari bahan yang tak bisa didefinisikan. Halamannya seperti kabut padat, sampulnya seperti logam dan kulit bersatu, dan di tengahnya terukir dua huruf besar yang bercahaya, S dan I, beradu namun seimbang. Fatir jatuh berlutut. Dadanya bergetar oleh rasa takut sekaligus takjub. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dunia sedang menulis ulang dirinya. Suara bergema di udara. Pertama lembut, kemudian semakin jelas. Suara itu datang dari dua arah. Satu dari atas, satu dari bawah. Fatir, kata suara pertama, lembut, terang, seperti doa yang hidup. Itu suara Safia. Fatir, kata suara kedua, dalam, berat, seperti gema dari gua tak berujung. Itu suara Raffi. Dua suara itu menyatu, menjadi harmoni yang tak manusiawi. Waktu penjagaanmu hampir selesai. Dunia kini siap menulis dengan tangannya sendiri. Fatir menunduk. Apakah ini berarti aku harus pergi? Tidak. Jawab keduanya bersamaan. Kau akan tetap ada, tapi tidak lagi sebagai penjaga. Kau akan menjadi saksi hidup bagi mereka yang mencari makna di antara dua tinta. Fatir menatap kitab itu. Lalu apa ini? Apakah si Jin dan Ilin telah menjadi satu? Angin berhenti. Cahaya di sekelilingnya berdenyut seperti jantung yang berdetak. Bukan satu, jawab Safia. Tapi mereka kini berdialog. Mereka menulis satu sama lain, saling membaca. Dunia telah menemukan cara untuk menulis tanpa membelah. Fatir meneteskan air mata. Dan aku, apa tugasku sekarang? Raffi menjawab, ajarkan manusia membaca. Bukan hanya huruf, tapi makna di baliknya. Karena setiap kata memiliki bayangan, dan setiap bayangan adalah bagian dari cahaya. Suara itu memudar, berganti dengan bisikan halus seperti doa yang dihembuskan oleh ribuan lidah tak terlihat. Kitab itu terbuka pelan, menampilkan halaman pertama. Fatir melihat tinta yang mengalir sendiri, menulis tanpa tangan. Huruf-huruf itu membentuk kalimat yang seolah berbicara kepadanya. Setiap jiwa adalah huruf yang ditulis oleh waktu. Dan waktu adalah kalam yang tak akan berhenti menulis, selama masih ada hati yang bergetar. Sejak malam itu, Fatir tidak pernah terlihat lagi di lembah. Hanya lentera kaca batunya yang masih menyala di atas batu pilar. Tidak padam, tidak terang, tapi cukup untuk menunjukkan arah bagi siapapun yang datang. Bertahun-tahun kemudian, para pengelana yang menempuh perjalanan spiritual melewati Gurun Al-Mahrim sering bercerita tentang tempat itu. Mereka menyebutnya lembah yang bernafas. Mereka mengatakan bahwa di sana, udara selalu terasa hidup, seolah-olah bumi sedang membaca doa yang dilantunkan manusia. Beberapa di antara mereka mengaku melihat sosok tua berjubah putih duduk di dekat lentera, menulis di tanah dengan jari telunjuknya. Setiap kali seseorang mencoba mendekat, sosok itu akan menatap dengan senyum yang tenang lalu lenyap dalam cahaya lembut.
Namun tulisan yang ia tinggalkan tetap ada di tanah. Selalu kalimat yang berbeda, tapi dengan makna serupa. Jangan takut pada gelap, karena di sanalah cahaya belajar untuk bernapas. Suatu malam di masa depan, seorang pemuda bernama Haris datang dari kota jauh. Ia mendengar legenda tentang dua kitab yang pernah menulis sejarah semesta, dan ingin membuktikan apakah semua itu benar. Ia bermalam di lembah itu, ditemani hanya oleh suara angin dan cahaya bulan. Saat tengah malam tiba, tanah di bawahnya bergetar, dan lentera batu menyala lebih terang dari sebelumnya. Di hadapannya, kitab itu muncul lagi, sama seperti dulu, dengan dua huruf bercahaya di sampulnya. Tapi kali ini, halaman di dalamnya kosong. Di atasnya tertulis kalimat kecil, seolah menunggu seseorang melanjutkan tulisan. Tulis dengan hatimu, bukan dengan ketakutanmu. Haris ragu sejenak, lalu mengeluarkan pena yang ia bawa. Ia menulis di atas halaman kosong itu. Saat tinta menyentuh permukaan kitab, tanah di bawahnya bergetar lembut, dan angin membawa bisikan samar. Suara Raffi dan Safia yang seolah datang dari kejauhan, berkata bersamaan. Setiap generasi menulis kitabnya sendiri. Kami hanya memulainya. Dan seketika, Haris merasa jantungnya berdetak bersama bumi. Ia sadar, kitab itu tidak pernah selesai. Ia selalu menunggu manusia berikutnya untuk menulis bab baru. Si Jin dan Ilin bukan dua kitab yang berperang, tapi dua sisi cermin yang memantulkan kebenaran yang sama, bahwa setiap amal, setiap doa, setiap pilihan manusia akan menjadi tinta yang menulis wajah dunia. Ketika fajar tiba, kitab itu lenyap lagi. Tapi di tanah tempat Haris menulis, muncul simbol cahaya dan bayangan yang bersatu. Tanda dari dua dunia yang kini bernafas sebagai satu. Haris tersenyum, lalu berjalan meninggalkan lembah dengan perasaan damai. Ia tahu, tugasnya kini bukan mencari kitab, tapi menjadi bagian darinya. Langit berubah warna perlahan, seolah menutup halaman terakhir sebuah kitab agung. Tapi di tempat lain, mungkin di hati manusia yang berdoa atau menangis di tengah malam, tinta itu terus mengalir. Setiap kalimat kebaikan, setiap pengakuan dosa, setiap bisikan cinta dan ampunan, semuanya kini menuju satu kitab yang sama. Kitab itu disebut oleh para arif sebagai Alkitabul Hayy, kitab yang hidup. Kitab yang menulis dunia dari dalam hati manusia, di mana setiap napas adalah huruf, setiap langkah adalah kalimat, dan setiap kematian hanyalah tanda titik sebelum paragraf baru dimulai. Dan di antara halaman-halamannya, nama Raffi, Safia, dan Fatir terukir abadi, bukan sebagai penguasa, bukan pula sebagai nabi, tapi sebagai tiga saksi yang pernah menulis keseimbangan antara surga dan bumi dengan tinta yang lahir dari air mata, doa, dan cinta.